Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Reza Aprilia, mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar dengan nomor induk mahasiswa 2086 semester 2 kelas A STKIP PGRI Pacitan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi dengan topik bahasan mengenai upaya meningkatkan semangat belajar siswa melalui pemotivasian. Adapun tujuan pemaparan materi ini adalah untuk menambah wawasan, untuk berbagi ilmu pengetahuan, serta untuk memenuhi tugas akhir dalam mata kuliah manajemen kelas SD. Adapun pemaparan materi yang akan kita bahas terbagi menjadi 7 aspek. Yang pertama adalah pengertian motivasi. Yang kedua adalah jenis-jenis motivasi. Ketiga, fungsi motivasi. Keempat, motivasi yang sering diberikan oleh guru dan orang tua. Yang kelima ada dampak pemotivasian. Keenam, hambatan dalam pemotivasian. Dan yang ketujuh adalah upaya solutif dalam menghadapi hambatan dalam pemotivasian. Mendengar istilah motivasi merupakan istilah yang sudah tidak asing lagi dengan kita. Mengapa demikian? Karena motivasi sudah kita kenal sejak kita berada di bangku sekolah dasar dan juga tingkat menengah. Entah itu dari orang tua, guru, lingkungan sekitar, dan juga teman-teman kita. Lalu sebenarnya, apa sih itu motivasi? Menurut M. Dalyono, motivasi merupakan daya penggerak atau pendorong untuk melakukan sesuatu pekerjaan yang bisa berasal dari diri sendiri dan juga dari luar. Sedangkan menurut Winkle dalam Aina Mulyana tahun 2018, motivasi adalah segala usaha di dalam diri sendiri yang menimbulkan kegiatan belajar dan menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar, serta memberi arah pada kegiatan-kegiatan belajar sehingga tujuan yang kita kehendaki dapat tercapai. Selain itu, menurut KBBI, motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Pada hakikatnya, motivasi terdiri dari beberapa jenis. Menurut Hanafi dan Suhana, ia membagi motivasi ke dalam dua bagian, yaitu motivasi intrinsik dan juga motivasi ekstrinsik. Di mana motivasi intrinsik merupakan motivasi yang datangnya secara alamiah atau murni dari diri siswa itu sendiri sebagai wujud kesadaran diri atau self-awareness dari lubuk hati yang paling dalam. Sedangkan motivasi ekstrinsik merupakan motivasi yang datangnya disebabkan dari faktor-faktor dari luar diri siswa, seperti nasihat dari guru, pemberian hadiah atau reward, kompetisi sehat antar siswa, serta hukuman, dan juga lain-lain. Membahas mengenai motivasi, tentu motivasi memiliki banyak sekali fungsi. Fungsi yang pertama adalah menurut Ipin dalam artikel pada tahun 2010, di mana motivasi memiliki 3 fungsi. Yang pertama, mendorong timbulnya kelakuan atau suatu perbuatan. Karena tanpa motivasi, maka tidak akan timbul suatu perbuatan seperti belajar. Yang kedua, motivasi berfungsi sebagai pengarah. Artinya mengarahkan perbuatan ke pencapaian tujuan yang diinginkan. Yang ketiga, motivasi berfungsi sebagai penggerak. Ia berfungsi sebagai mesin bagi mobil. Besar kecilnya motivasi akan menentukan cepat atau lambatnya suatu pekerjaan. Sedangkan menurut Hanafiya dan Suhana pada tahun 2009, fungsi motivasi diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, motivasi merupakan alat pendorong terjadinya perilaku belajar siswa. Yang kedua, motivasi merupakan alat untuk mempengaruhi prestasi belajar siswa. Dan yang ketiga adalah motivasi merupakan alat untuk memberikan direksi terhadap pencapaian tujuan pembelajaran. Selanjutnya adalah jenis motivasi yang diberikan. Yang dimaksud motivasi yang diberikan adalah motivasi
motivasi yang diberikan oleh orang tua dan guru kepada siswa, khususnya siswa sekolah dasar. Adapun jenis motivasi yang diberikan, yang pertama adalah pujian, kedua dukungan, dan yang ketiga adalah pemberian reward atau hadiah. Contoh kecil dari pujian adalah orang tua cenderung memberikan pujian ketika anaknya pulang sekolah dan memiliki nilai yang bagus. Yang kedua adalah dukungan. Orang tua akan terus mendukung atau mensupport anaknya ketika anaknya sedang terpuruk mendapatkan nilai yang kurang memuaskan. Dan yang ketiga adalah pemberian reward atau hadiah. Orang tua dan guru akan memberikan penghargaan berupa hadiah kecil-kecilan seperti buku, sepatu, tas, atau mengajaknya rekreasi ke suatu tempat sehingga anak akan merasa senang. Dari pemberian motivasi yang diberikan kepada anak, tentu akan memberikan dampak tersendiri. Adapun dampak yang akan timbul ketika pemberian motivasi antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah anak-anak akan lebih bersemangat dalam belajar, sehingga anak-anak akan terpacu untuk meningkatkan prestasi belajarnya sehingga mendapatkan nilai yang lebih baik. Yang ketiga adalah meningkatkan imajinasi anak, dan yang terakhir adalah merefresh pikiran anak dari kejenuhan belajar. Namun, dalam memberikan motivasi, orang tua dan guru terkadang memiliki beberapa hambatan. Adapun hambatan-hambatannya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah terkadang guru kesulitan dalam memberikan dukungan kepada peserta didik. Yang kedua adalah kurangnya kerjasama antara guru dan orang tua dalam memberikan motivasi kepada anak. Yang ketiga, renggangnya hubungan komunikasi antara anak dan orang tua. Dan yang terakhir adalah anak yang cenderung memiliki rasa malas untuk belajar. Hambatan dalam pemotivasian pasti silih berganti. Namun, guru dan orang tua akan selalu berupaya untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Upaya solutif yang mungkin dilakukan guru adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah guru dan orang tua harus selalu berkomunikasi dengan baik. Yang kedua, guru harus melakukan pendekatan kepada peserta didik. Yang ketiga, guru harus memberikan pengarahan kepada peserta didik. Yang keempat, selaku orang tua, ia harus selalu mengawasi anak, mendampingi dan memberikan pengarahan. Dan yang terakhir adalah anak juga harus berusaha untuk melawan rasa malasnya dalam belajar. Materi demi materi sudah tersampaikan. Dari pemaparan materi tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa motivasi dapat diartikan sebagai dorongan untuk melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Motivasi bertujuan untuk memberikan dorongan kepada anak supaya lebih giat dalam meningkatkan prestasi belajar. Namun, dalam memberikan motivasi terkadang muncul berbagai hambatan. Namun, guru dan orang tua dapat mengatasi hambatan tersebut. Biasanya, guru menyiasati dengan melakukan pendekatan kepada peserta didik serta memberikan bimbingan sehingga anak akan percaya diri dan mau melakukan hal yang diperintahkan oleh guru, seperti belajar dengan rajin dan juga melakukan hal-hal yang terpuji. Sekian pemaparan materi dari saya. Saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah berkenan menyaksikan video pemaparan materi dari saya. Tidak lupa saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian materi ada kata dan juga perilaku yang kurang berkenan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.